bersyukur Tuhan Yesus buat hari yang baru. Kami percaya kebaikan-Mu akan terus kami nikmati sepanjang hari ini. Haleluya. Engkau menopangku di saat ku jatuh. Waktu ku berseru, Tuhan, ada pertolongan. Rencana-Mu indah di setiap langkah. Cinta-Mu membuatku melihat hidupku hanya anugerah. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau menopangku di saat ku jatuh. Waktu ku berseru, Tuhan, ada pertolongan. Rencana-Mu indah di setiap langkah. Cinta-Mu membuatku melihat hidupku hanya anugerah. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. 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 Haleluya. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Tuhan.
pujian bagimu. Haleluya. Oh Yesusku, terpuji namamu. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita pagi hari ini sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 41 sampai 51. Ya, pagi hari ini kita akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ayatnya agak panjang ya pagi hari ini. Baik, kalau sudah ketemu saya akan bacakan Yohanes pasal yang ke-6 ayat 41 sampai dengan 51. Begini bunyinya. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suatu yang luar biasa yang boleh kita syukuri karena Dia hadir ke dunia ini. Dia datang sebagai Raja, Dia datang sebagai penguasa, Dia datang sebagai Allah yang luar biasa. Nah, ada banyak orang yang tidak bisa memahami kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Kehadiran Yesus dalam kehidupan orang percaya, ada banyak juga yang belum bisa
menerima dengan utuh atau sempurna. Bahkan kalau kita lihat dari pembacaan kita hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 41 sampai 51 yang kita barusan baca tadi, kita melihat orang Yahudi itu menganggap bahwa Yesus adalah seorang manusia biasa. Ada sesuatu yang kalimat yang kita bisa pahami dengan mudah. Coba kalau kita lihat di ayat yang ke-41, coba saya akan baca ulang, 41-42. Di situ dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Saudara, mungkin ini adalah sesuatu yang kita bisa pahami dengan mudah. Kalau ada kalimat, bukankah ini adalah anak Yusuf, si tukang kayu itu, gitu ya. Kalau kita bisa mengerti cerita bagaimana Yesus terlahir ke dunia ini dari kedua pasangan yang punya pekerjaan sebagai tukang kayu. Maka kita bisa merenungkan, kita bisa berpikir bahwa ada suatu pengenalan yang dimiliki orang Yahudi waktu itu adalah bahwa Yesus ini adalah manusia biasa. Dan itu sesuatu yang manusiawi ketika mereka menyatakan argumentasinya. Karena memang mereka berharap bahwa Yesus ini datang itu lebih dari apa yang mereka bayangkan. Karena mereka butuh penyelamat, mereka butuh Mesias. Nah, ketika Yesus menjelaskan tentang dirinya, mereka tidak bisa menerima dengan mudah dengan kata-kata yang tertulis di dalam ayat 42 ini tadi. Artinya dia hanya bisa melihat bahwa Yesus adalah seorang manusia biasa seperti mereka. Yang banyak kelemahan, yang tidak bisa diharapkan lebih. Saudara, mungkin saudara pernah ngalami ini ya. Ada orang memberikan penilaian kepada diri saudara. Satu contoh misalnya, saya. Satu saat ada seseorang ngomong, loh dia itu apa? Berasal dari ini, anaknya ini, itu dan sebagainya. Saya pernah dengar itu, ya memang betul. Saya adalah anak dari kedua orang tua saya yang tinggal di tempat di mana saya pernah tinggal. Dan mereka tahu pekerjaan orang tua saya. Dia tahu bagaimana seluk-beluk mungkin keluarga saya, karena memang dia juga ada di situ. Nah, ketika dia melihat saya sekarang, dia sepertinya tidak percaya bahwa, loh mosok anaknya orang itu bisa jadi seperti ini, gitu. Kenapa? Karena memang dulu kalau saya mau jujur, orang tua saya itu punya anak yang sangat banyak gitu ya. Dan tidak mungkin bisa membawa anak-anaknya yang banyak ini bisa berhasil. Tapi kenyataannya bahwa mereka melihat saya dan mereka melihat keberhasilan yang ada dalam diri saya. Sepertinya enggak mungkin. Nah, sama dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika Yesus dianggap sebagai orang yang biasa saja, kehadirannya di muka bumi ini sebagai orang-orang yang ya sama seperti yang lainnya, maka mereka mencibir, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang aneh gitu loh. Kenapa dia bisa mengatakan akulah roti yang turun dari surga? Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah menjelaskan kepada mereka dengan detail. Kalau saudara baca dalam ayat 41 sampai 51 tadi sudah jelas diceritakan. Supaya mereka memahami, supaya mereka mengerti. Tapi pada kenyataannya mereka tetap tidak percaya. Bahkan sampai sekarang banyak hamba Tuhan yang mengatakan orang Yahudi tidak semuanya bisa menerima
kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini. Saudara, ini adalah satu perenungan yang saudara boleh pegang. Berapa banyak dari antara kita, orang percaya, yang belum bisa menyadari kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin karena ada beban, mungkin ada pergumulan, sehingga saudara tidak bisa lagi memahami kehadiran Allah yang menjelma menjadi manusia dalam kehidupan saudara. Saudara fokus pada persoalan saudara. Saudara fokus pada pergumulan saudara. Walaupun mungkin mulut saudara tidak mengatakan bahwa ya diterima aja lah. Ya sudah, dinikmati aja lah pergumulan ini. Artinya bahwa kalau saudara mengatakan itu, ada suatu keputusasaan, ada suatu pengharapan yang tidak lagi muncul dalam hidup saudara. Karena mungkin saudara sudah capek untuk berharap. Saudara sudah konsentrasi pada permasalahan saudara, fokus saja pada permasalahan saudara. Sehingga saudara menganggap bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memang sudah hadir dalam hidup saudara. Tapi saudara tidak bisa melihat dengan benar fungsi kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Tujuan Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan saudara. Sama seperti orang Yahudi. Jelas-jelas mereka sudah melihat di depan mata mereka. Jelas-jelas mereka sudah melihat buktinya bagaimana Yesus bisa menjadi pribadi yang luar biasa, yang menjadi sorotan orang waktu itu. Tapi mereka tetap bersungut-sungut. Mereka tetap tidak mempercayai. Mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah pribadi yang biasa-biasa saja. Saudara mungkin tidak sampai mengatakan Yesus itu adalah pribadi yang biasa-biasa saja. Tapi mungkin dalam hati saudara, mungkin dalam kekecewaan saudara sudah mengatakan itu. Pagi hari ini, ada 2 pelajaran yang boleh kita ambil dari apa yang kita renungkan dari pembacaan ini. Jangan kita berpikir seperti orang Yahudi dalam konteks ini. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah orang yang biasa. Karena dia melihat Yesus terlahir dari Yusuf, si tukang kayu. Yusuf dan Maria, keluarga yang mungkin tidak punya pekerjaan yang luar biasa, tidak terpandang. Sehingga ada sesuatu yang sepertinya meremehkan. Mereka hanya melihat sesuatu yang kelihatan di luar aja, secara jasmani atau status sosialnya saja. Berapa banyak dari kita yang sering kita memandang saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita seperti itu. Kita lihat fisiknya, mungkin kita lihat kemampuannya, mungkin kita lihat statusnya, pendidikannya. Kita anggap dia adalah orang yang biasa-biasa saja. Kita seringkali menghakimi orang berdasarkan ukuran kita. Sama yang dilakukan oleh orang Yahudi ini. Padahal mungkin ada penjelasan-penjelasan yang sudah kita bisa ketahui. Orang Yahudi sudah dijelaskan sama Yesus. Tapi mereka tetap tidak bisa terima. Yang kedua,
Banyak dari kita seringkali menganggap bahwa diri kita ini biasa-biasa saja. Memang betul, kita ini manusia biasa. Tetapi saudara harus ingat bahwa sejak Tuhan menebus kita, sejak Tuhan hadir untuk menjalankan misinya datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan manusia, maka kita ini menjadi orang yang luar biasa. Ketika kita menjadi orang yang luar biasa, maka yang harus ada dalam pemikiran kita, dalam perenungan kita, maka ada sesuatu pribadi yang selalu setia untuk mendampingi kita. Yang selalu setia untuk menolong kita. Oleh sebab itu kalau pagi hari ini saudara menganggap bahwa diri saudara biasa-biasa saja, berarti saudara tidak menyadari akan kehadiran Yesus, akan tujuan Tuhan Yesus ada di dunia ini. Ada dalam hidup kita, lahir dalam kehidupan kita. Kalau sampai dia hadir ke dunia ini, dalam kehidupan kita, itu berarti kita adalah orang-orang yang luar biasa. Sadari bahwa diri kita bukan orang-orang biasa, tetapi diri kita menjadi orang-orang yang luar biasa karena Tuhan sudah memilih kita semuanya. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita menyadari kita adalah orang-orang yang luar biasa. Yang pasti kalau kita menjadi orang-orang yang luar biasa, kita akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Bukan dari diri kita, tapi karena ada pribadi yang akan membuat kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin saudara, pagi hari ini tangkap kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami bukan orang yang biasa-biasa saja, tapi kami adalah orang yang luar biasa karena Engkau sudah hadir dalam hidup kami dan Engkau boleh mengubahkan kehidupan kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang luar biasa. Luar biasa dalam keluarga kami, luar biasa dalam pekerjaan kami, luar biasa dimanapun Engkau menempatkan kami dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.